Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Jade Dynasty episode ke-45. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini kita review dulu episode sebelumnya di mana Chauvin dan siluman rubah ekor 9 melarikan diri dari altar Inferno dan bersembunyi di sebuah bukit kecil dekat lembah Vensian. Di sisi lain Sang Guanche menyadari kalau Yang Hong sebenarnya adalah Jin Ping Er yang menyamar sehingga dia memerintahkan Li Sun untuk segera membawa orang untuk menangkap Jin Ping Er. Nah, untuk di episode kali ini kita akan melihat bagaimana keberadaan Chauvin dan rubah ekor 9 ditemukan oleh Jin Ping Er serta bagaimana Jin Ping Er membuat Chauvin terkepung murid-murid lembah Vensian yang sedang mengejarnya. Waduh, semakin edan ceritanya, guys. Dikarenakan rubah ekor 9 telah hidup selama ribuan tahun, Chauvin mempertanyakan apakah ada cara untuk menyembuhkan seseorang yang hanya memiliki salah satu dari 3 jiwa serta 7 wujud fananya sebagai seorang manusia. Chauvin kemudian sangat terkejut ketika mendengar jawaban rubah ekor 9 yang memberitahukan bahwa masih ada cara untuk menyembuhkan seseorang dengan kondisi tersebut, yaitu dengan menggunakan mantra penghidupan kembali. Meskipun kondisi seseorang yang disebut Chauvin itu memiliki kasus yang sedikit berbeda, siluman rubah itu memastikan kalau orang tersebut masih punya harapan untuk sembuh selama salah satu jiwanya masih ada. Mendengar mantra penghidupan kembali disebut-sebut, Chauvin lantas mempertanyakan apakah metode penyembuhan yang dikatakan siluman rubah itu merupakan sebuah teknik yang dimiliki oleh suku dukun hitam di 10.000 gunung besar. Siluman rubah pun membenarkan tebakan Chauvin sehingga Chauvin langsung menunjukkan raut wajah kecewa sambil menjelaskan kalau suku dukun hitam itu sudah punah sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan Chauvin juga memberitahukan kalau selama 10 tahun terakhir ini dia selalu mencari keberadaan suku tersebut, tetapi jejak peninggalannya benar-benar tidak pernah ditemukan. Mendengar perkataan Chauvin, rubah ekor 9 justru menjadi terheran-heran karena sepengetahuannya suku dukun hitam itu masih dia temukan pada 500 tahun yang lalu sebelum dirinya tertangkap oleh lembah Vensian. Mendengar pemberitahuan itu Chauvin tentu saja sangat terkejut sekaligus merasa sangat senang karena akhirnya dia masih punya peluang untuk menghidupkan kembali Biao. Chauvin bahkan lebih senang lagi ketika siluman rubah berjanji akan membantunya untuk menemukan orang-orang suku dukun hitam itu. Rasa senang itu pun lantas membuat Chauvin segera berterima kasih kepada siluman rubah dan berjanji akan membalaskan kebaikannya di masa depan. Mendapati ucapan terima kasih dan niat balas budi Chauvin, siluman rubah malah mempermasalahkan terkait ucapan Chauvin yang masih memanggilnya dengan sebutan senior. Dia pun lantas menunjukkan keberatannya dipanggil sebagai senior, lalu meminta Chauvin untuk memanggilnya dengan nama Xiaobai saja. Terlebih lagi Chauvin juga telah melihat langsung wujud aslinya yang merupakan seekor rubah putih. Setelah membahas tentang nama panggilannya, siluman rubah yang kini resmi dipanggil Xiaobai pun mulai menanyakan nama monyet bermata 3 piaraan Chauvin yang kebetulan masih belum diketahui nama panggilannya. Mendapati pertanyaan Xiaobai, Chauvin kemudian memberitahukan kalau monyet piaraannya itu memiliki nama Xiaohui dan telah dia adopsi sejak masih muda. Mengetahui nama panggilan monyet bermata 3 itu, Xiaobai tampak tertawa senang dan merasa kalau pertemuannya dengan Xiaohui seperti sudah ditakdirkan langit. Terlebih lagi mereka juga memiliki nama depan yang sama. Selang beberapa waktu, Chauvin tiba-tiba merasakan kehadiran sosok lain di bukit kecil itu sehingga ia langsung memeriksa sebuah tempat sembari meminta sosok lain untuk segera muncul di hadapannya itu.
Karena keberadaannya sudah diketahui Chauvin, sosok itu pun segera muncul menghampiri Chauvin di mana ternyata dia adalah Jin Ping-er yang entah bagaimana caranya bisa sampai di tempat Chauvin berada. Begitu kedua calon penerus sekte jahat itu bertemu, Chauvin langsung memuji keterampilan Ping-er yang bisa menemukan lokasi keberadaannya. Akan tetapi pujian itu malah membuat Ping-er bersikap merendah sambil mengatakan bahwa keterampilannya tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan Chauvin yang bisa memicu terjadinya letusan gunung berapi di lembah Fanxian. Mendapati perkataan Jin Ping-er, Chauvin segera memberitahukan kalau terjadinya letusan gunung berapi itu bukan disebabkan oleh dirinya, melainkan terjadi secara alami. Usai membahas hal itu, Chauvin kemudian mempertanyakan bagaimana hasil penyelidikan Jin Ping-er tadi malam terkait suku manusia ikan. Ditanyai hasil penyelidikan, Ping-er pun memberitahukan kalau dirinya tidak mendapatkan informasi apa-apa selain menemukan keributan di pintu masuk lembah. Namun bersamaan dengan disampaikannya pemberitahuan itu, Jin Ping-er melihat sosok Xiaobai muncul di belakang Chauvin sehingga dia langsung mengalihkan topik pembicaraan dengan membahas tentang Xiaobai. Berhubung keberadaan Xiaobai itu dirasa cukup aneh, Jin Ping-er kemudian membuat kesimpulan sendiri dan menduga kalau wanita jadi-jadian itu merupakan orang terkasih Chauvin pengganti Biao. Entah bermaksud apa, Ping-er pun mulai membahas-bahas tentang kisah asmara Chauvin dan Biao di masa lalu dan juga membahas tentang pengorbanan serta perjuangan Chauvin untuk mencari cara menyembuhkan Biao selama 10 tahun terakhir. Dia pun menyatakan kekagumannya terhadap perjuangan Chauvin untuk Biao sekaligus mengucapkan selamat karena sekarang Chauvin telah memiliki pengganti Biao. Melihat sikap Jin Ping-er seperti itu, Xiaohui yang sedang dalam gendongan Xiaobai langsung berteriak seolah ingin mengklarifikasi kesimpulan Jin Ping-er. Sementara itu Xiaobai sendiri segera meluruskan kesalahpahaman dan mengatakan kalau dirinya bukan kekasih Chauvin, melainkan hanya seseorang yang diselamatkan Chauvin dari para perampok. Mendengar penjelasan Xiaobai, Jin Ping-er yang tidak mau berlama-lama di tempat itu pun segera berpamitan sambil meramalkan kalau dalam waktu dekat mereka pasti akan bertemu lagi di 10.000 gunung besar perbatasan selatan. Tanpa sepengetahuan Chauvin dan Xiaobai, sambil berpamitan, Jin Ping-er ternyata sengaja meninggalkan jejak untuk murid-murid lembah Fanxian dengan mengaktifkan alat pelacak di bukit tersebut. Alhasil setelah kepergian Jin Ping-er, Chauvin tiba-tiba dapat merasakan kedatangan murid-murid lembah Fanxian sehingga dia langsung meluncur untuk menghampiri para murid itu. Tanpa banyak basa-basi, Chauvin pun segera melibatkan diri untuk baku hantam melawan murid-murid lembah Fanxian. Hingga akhirnya dia berhasil menumbangkan beberapa murid sekaligus membuat murid lainnya kabur ketakutan. Usai mengalahkan kubu lembah Fanxian, Chauvin kemudian memberitahukan Xiaobai bahwasanya kemunculan murid-murid lembah Fanxian itu disebabkan oleh Jin Ping-er yang sengaja memancing mereka ke bukit itu. Namun di sisi lain, Chauvin juga bertinyi-tinyi bagaimana cara Jin Ping-er bisa mengetahui keberadaannya di bukit kecil tersebut. Untuk menjawab rasa penasaran, Xiaobai kemudian menyampaikan dugaannya bahwa kemungkinan besar keberadaan Chauvin itu dapat terdeteksi Jin Ping-er karena disebabkan oleh aroma tubuh Xiaohui yang tidak pernah mandi. Beralih ke tempat lain, Lu Sheki tampak sedang melatih sebuah keterampilan yang dia dapatkan dari kitab surgawi atau ajaran Tianzu yang pernah ditemukannya bersama Chauvin ketika terperangkap dalam goa harta karun di rawa kematian. Masih inget kan? Setelah berlatih beberapa saat, Lu Sheki kemudian tampak menyadari bahwa meskipun keterampilan dari kitab surgawi itu sangat luar biasa, tetapi di setiap titik kritisnya masih sedikit bertentangan dengan aliran Taoisme sekte Qingyun. Dia pun lantas mengingat bagaimana cara Chauvin mempraktekkan keterampilan dari kitab surgawi itu, lalu mencoba melatih keterampilan itu sekali lagi.
tengah pelatihannya, Luseki kemudian dikejutkan dengan kedatangan kakak seniornya yang kala itu memperingatkan supaya Luseki tidak terlalu berlebihan dalam melatih keterampilan yang sedang dipelajarinya. Tidak hanya itu, kakak senior itu juga memberitahukan sebuah kabar kalau dirinya dan Luseki diminta untuk datang menemui guru dan ketua sekte Daosuan untuk mendiskusikan tentang hal penting yang sangat mendesak. Tidak berselang lama, Luseki dan kakak seniornya itu pun segera menuju ke tempat Daosuan dan mereka mulai membicarakan tentang keadaan yang terjadi di lembah Fenxian. Dalam pertemuan itu mereka membahas tentang kekacauan yang terjadi di lembah dan juga membahas tentang sikap lembah Fenxian yang memblokir seluruh akses untuk menuju perbatasan selatan. Tidak hanya itu, mereka juga membahas tentang rumor warga yang mengatakan ketua lembah Fenxian telah meninggal yang hingga kini masih belum dipastikan kebenarannya. Dan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan lembah Fenxian, ketua sekte King Yun, Daosuan kemudian memutuskan bahwa dia akan mengirim beberapa muridnya untuk datang langsung ke lembah Fenxian. Mendengar keputusan Daosuan, ketua lembah bambu kecil yang juga merupakan guru Luseki kemudian menduga kalau orang yang akan diutus oleh Daosuan itu adalah Luseki. Dugaan tersebut lantas dibenarkan oleh Daosuan yang seketika menjelaskan kalau keterampilan bela diri Luseki sudah sangat memadai untuk diberikan misi khusus ke lembah Fenxian. Tanpa membuang waktu, Daosuan pun segera memberikan instruksinya kepada Luseki untuk pergi ke lembah Fenxian, dan karena keputusan tersebut merupakan perintah langsung dari orang nomor 1 di lembah King Yun, Luseki pun langsung menyanggupi perintah tugas tersebut. Kembali kepada Shoufan, saat ini dia sedang menyaksikan Xiaobai memandikan Xiaohui di tepi sungai untuk menghilangkan bau-bau yang dapat terdeteksi oleh Jin Ping Er. Meski awalnya Xiaohui terlihat menolak untuk nyemplung ke dalam air sungai, monyet bermata 3 itu pun akhirnya bersedia dimandikan setelah Xiaobai mengiming-imingnya dengan buah-buahan segar. Sekali lagi Xiaohui dimandikan, Shoufan lantas mempertanyakan mengapa selama ini dia tidak pernah bisa mencium bau apapun dari tubuh Xiaohui. Mendengar pertanyaan itu, Xiaobai kemudian menjelaskan kalau hal semacam itu wajar terjadi, terlebih lagi Shoufan merupakan seorang pemuda yang tidak terlalu memperdulikan masalah bau-bauan. Xiaobai juga menceritakan kalau dirinya dapat mencium aroma samar dari tubuh Xiaohui sejak berada di altar lembah Fenxian, tetapi ia menjadi lebih tersadarkan dengan adanya aroma Xiaohui ketika mereka bertemu dengan Jin Ping Er barusan, di mana aroma tubuh Xiaohui itu dimungkinkan jadi penyebab Jin Ping Er dapat selalu menemukan lokasi keberadaan Shoufan. Berpindah ke sekte Raja Hantu, saat ini Raja Hantu terlihat sedang mengamati proses pembuatan formasi merah 4 dewa yang sedang dilakukan oleh orang kepercayaannya yaitu Tuan Hantu. Puas mengamati proses pembuatan formasi, Raja Hantu kemudian menemui King Long yang saat itu melaporkan tentang bencana gunung berapi di lembah Fenxian. King Long juga melaporkan kalau saat ini lembah Fenxian telah menutup jalur perbatasan selatan sehingga hal itu membuat Raja Hantu teringat kepada Shoufan yang saat ini masih berada di perbatasan. Tidak hanya teringat kepada Shoufan, Raja Hantu juga menanggapi laporan King Long dan memberitahukan kalau lembah Fenxian itu telah berdiri selama ratusan tahun sehingga semua urusannya tidak akan mudah untuk dicampur tangani oleh pihak luar. Raja Hantu juga mengatakan kalau apa yang menimpa lembah Fenxian itu pasti akan mengundang orang-orang sekte lain untuk berdatangan, sehingga kubu Raja Hantu tidak perlu untuk buru-buru ikut campur tangan dan justru harus membiarkan orang-orang sekte Hehuan untuk mengurusi permasalahan tersebut.
Kembali kepada Chauvin, saat ini dia dan Xiaobai tampak mengamati situasi di sekitar lembah Fanxian supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan suku Dukun Hitam. Namun karena luka lama yang dimiliki Chauvin belum sepenuhnya pulih, Xiaobai lantas menjadi khawatir terhadap keselamatan Chauvin kalau nantinya mereka akan terkepung lagi oleh orang-orang lembah Fanxian. Alhasil Xiaobai pun segera meminta Chauvin untuk mengikutinya ke suatu tempat untuk menjalankan rencananya supaya bisa mengelabui lembah Fanxian. Sementara di tempat lain jauh di pedalaman hutan 10.000 gunung besar, tampak sesosok makhluk misterius yang sedang mengomentari kekacauan yang terjadi di lembah Fanxian. Pada saat itu sosok misterius itu juga menampakkan kekhawatiran keberadaan Mingxi Kaisar Langit yang menurutnya akan cukup sulit untuk ditemukan sementara waktu. Selain itu sosok misterius itu juga ternyata tidak mengharapkan terkait menyalanya kembali altar api hitam atau altar inferno di lembah Fanxian yang ternyata bisa terhubung dengan formasi 8 dewa buas yang ada di 10.000 gunung besar. Waduh, muncul sosok baru nih guys. Kira-kira siapa ya sosok misterius yang muncul di akhir episode barusan? Apa hubungannya orang tersebut dengan orang-orang lembah Fanxian? Apakah musuh lembah Fanxian ataukah malah sekutunya? Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana Chauvin dan Xiaobai mencari suku Dukun Hitam ke 10.000 gunung besar, di mana nantinya mereka akan kembali bertemu dengan Jinping Er yang kebetulan sedang dikejar-kejar oleh Li Sun dan Lu Seki.